Shalom, kami dari kelompok 6 dan kelompok kami akan menjelaskan mengenai agregat demand. Berikut adalah nama anggota dari kelompok 6. Presentasi ini akan dibagi lagi menjadi 3 bagian. Agregat demand. Permintaan agregat merupakan hubungan antara kuantitas output permintaan dan tingkat harga agregat. Dengan kata lain, kurva permintaan agregat ini memberitahu kita jumlah barang dan jasa yang ingin dibeli masyarakat pada suatu waktu tertentu tingkat harga. Selanjutnya ada the goods market and is kurva, di mana pertumbuhan PDB real di Amerika Serikat ini rata-rata sekitar 3% per tahun. Namun terdapat fluktuasi besar di sekitar rata-rata tersebut. Jadi area di akhir itu adalah periode yang resesinya itu menurun. Di gambar di samping adalah contoh ketika perekonomian sedang menuju resesi, di mana pertumbuhan konsumsi real dan investasi keduanya sama-sama menurun. Pengeluaran investasi seperti tunjukkan pada contoh kurva B, di mana jauh lebih baik fluktuasinya dibandingkan pengeluaran konsumsi, seperti tunjukkan pada contoh kurva A. Jadi pada gambar tersebut, area yang diarsir adalah periode yang resesinya menurun. Pengeluaran pasar tenaga kerja, seperti lowongan pekerjaan menurun resesi, sehingga mempersulit pencari pekerjaan. Hubungan antara pengangguran dan PDB real sangat dijelaskan bahwa peningkatan pengangguran menyebabkan penurunan PDB. Jadi gambar di atas mengilustrasikan dengan menggunakan data tahunan di Amerika Serikat, yang dimana menunjukkan hubungan yang jelas antara perubahan tingkat pengangguran dan PDB. Jadi hubungan hukum Occam itu dirinci lebih lanjut dalam gambar tersebut, di mana dengan garis yang ditarik melalui titik data yang menunjukkan presentasi perubahan PDB real sesuai dengan perubahan tingkat pengangguran. Hal ini menunjukkan dampak yang signifikan pengangguran terhadap perekonomian seperti yang terlihat pada data di Amerika Serikat. The money market and the LM curve. Kurva LM menggambarkan hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang timbul di pasar keseimbangan uang. Money market adalah bagian dari pasar keuangan yang melibatkan transaksi jangka pendek pada instrumen keuangan seperti surat berharga, deposito berjangka, obligasi jangka pendek, dan lain-lain. Ini adalah tempat di mana bank sentral dan institusi keuangan lainnya membeli dan menjual aset finansial untuk mengelola likuiditas dan menyesuaikan tingkat suku bunga. Fungsi money market ada 3, yang pertama menyediakan likuiditas, yang kedua mengatur suku bunga, dan yang ketiga menyediakan tempat investasi. Lanjut ke the theory of liquidity preference. Teori preferensi likuiditas. Teori ini menyatakan bahwa tingkat suku bunga menyesuaikan diri untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan atas aset uang yang paling liquid dalam perekonomian. Jika M mewakili jumlah uang beredar dan P mewakili tingkat harga, maka M per P adalah penawaran keseimbangan uang real. Teori preferensi likuiditas ini mengasumsikan adanya persediaan tetap pada saldo uang real. Kesimpulan dari The Short Run Equilibrium adalah model SLM adalah model makroekonomi yang menggabungkan pasar barang dan pasar uang untuk menganalisis dampak kebijakan moneter dan fiskal terhadap perekonomian. Model terdiri dari 2 persamaan, yaitu persamaan IS dan persamaan LM. Persamaan ini digunakan untuk menentukan tingkat keseimbangan pendapatan dan tingkat suku bunga dalam perekonomian. Persamaan IS mewakili keseimbangan pasar barang, di mana permintaan agregat terhadap barang dan jasa sama dengan penawaran agregat. Biasanya ditulis sebagai Y sama dengan C dalam kurung Y dikurang T ditambah I dalam kurung R ditambah G, di mana Y adalah tingkat pendapatan, C dalam kurung Y dikurang T adalah fungsi konsumsi, I dalam kurung R adalah fungsi investasi, dan G adalah pengeluaran pemerintah. Persamaan LM mewakili keseimbangan pasar uang, di mana jumlah uang beredar sama dengan permintaan uang. Biasanya ditulis sebagai M per P sama dengan L dalam kurung R, Y, di mana M per P adalah jumlah uang beredar real, L dalam kurung R, Y adalah fungsi permintaan uang, dan R adalah tingkat bunga. Fungsi permintaan uang adalah fungsi dari tingkat bunga dan pendapatan, dengan tingkat bunga yang lebih tinggi mengurangi permintaan uang. Oke, selanjutnya ada explaining fluctuation with the LS-LM model. Perpotongan kurva LS dan LM menentukan tingkat pendapatan nasional. Ketika salah satu kurva ini bergeser, keseimbangan perekonomian jangka pendek berubah dan pendapatan nasional berfluktuasi.
Selanjutnya ada bagaimana kebijakan fiskal menggeser kurva LS dan mengubah equilibrium jangka pendek. Kebijakan fiskal mempengaruhi pengeluaran yang direncanakan dan dengan demikian menggeser kurva LS. Model LSLM menunjukkan bagaimana pergeseran kurva LS mempengaruhi pendapatan dan tingkat bunga. Selanjutnya ada bagaimana kebijakan moneter menggeser kurva LM dan mengubah equilibrium jangka pendek. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang diterapkan oleh bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang beredar dalam perekonomian. Kurva LM menggambarkan hubungan antara tingkat bunga dan output dalam perekonomian dengan asumsi bahwa semua faktor lainnya tetap. Jika jumlah uang beredar meningkat, maka tingkat bunga akan menurun karena permintaan terhadap uang akan menurun dan output akan meningkat. Sebaliknya, jika jumlah uang beredar menurun, maka tingkat bunga akan meningkat karena permintaan terhadap uang akan meningkat dan output akan menurun. Dengan demikian, kebijakan moneter dapat menggeser kurva LM dan mengubah equilibrium jangka pendek. Jika kurva LM bergeser ke kanan, equilibrium jangka pendek akan bergeser ke kanan, yang berarti tingkat bunga akan menurun dan output yang akan meningkat. Sebaliknya, jika kurva LM bergeser ke kiri, equilibrium jangka pendek akan bergeser ke kiri, yang berarti tingkat bunga akan meningkatkan dan output akan menurun. Selanjutnya ada shock in the LS-LM model atau guncangan pada kurva LS dan LM model. Guncangan pada kurva LS merupakan perubahan eksogen dalam permintaan barang dan jasa. Beberapa ekonom termasuk Keynes telah menekankan bahwa perubahan permintaan tersebut dapat timbul dari semangat investor yang bersifat eksogen dan mungkin juga berasal dari faktor eksternal. Guncangan pada kurva LM timbul dari perubahan permintaan uang yang bersifat eksogen. Misalnya, pembatasan baru pada ketersediaan kartu kredit meningkatkan jumlah uang yang dipilih masyarakat untuk disimpan. Menurut teori preferensi likuiditas, ketika permintaan uang meningkat, tingkat bunga yang diperlukan untuk menyeimbangkan pasar uang menjadi lebih tinggi untuk tingkat pendapatan dan jumlah uang beredar tertentu. Oleh karena itu, peningkatan permintaan uang menggeser kurva LM ke atas yang cenderung menaikkan tingkat bunga dan menekankan pendapatan. Theory of aggregate demand. Jadi di sini ada perekonomian aggregate demand dimulai dari keseimbangan jangka panjang di titik A. Penurunan permintaan agregat yang mungkin disebabkan oleh berkurangnya jumlah uang beredar. Maka dari itu menggeser perekonomian dari titik A ke titik B sehingga menghasilkan output di bawah tingkat alamiahnya. Dikarenakan harga turun, jadi menyebabkan pemulihan bertahap dari resesi. Maka dari itu mentransisikan perekonomian dari titik B ke titik C. Fokus dari bagian ini ada pada depresi hebat, membahas kemerosotan ekonomi yang terjadi di Amerika Serikat dari tahun 1929 hingga akhir tahun 1930-an dengan dua hipotesis utama, yaitu hipotesis pengeluaran dan hipotesis uang sebagai alat untuk menjelaskan seberapa parahnya kejadian ini. Hipotesis pengeluaran menunjukkan bahwa depresi sebagian besar disebabkan oleh guncangan pada kurva IAS yang mengakibatkan pergeseran kurva IAS ke kiri. Pergeseran ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti jatuhnya pasar saham, penurunan investasi akibat pembangunan berlebihan pada tahun 1920-an, kegagalan bank yang meluas, dan kebijakan fiskal yang kontraktif. Yang mendukung hipotesis ini mencakup penurunan output dan suku bunga secara serentak, yang konsisten dengan pergeseran kurva IAS ke kiri. Hipotesis uang menyatakan bahwa depresi disebabkan oleh penurunan jumlah uang beredar secara besar-besaran, yang menyebabkan pergeseran kurva LM ke kiri. Bukti hipotesis ini mencakup penurunan jumlah uang beredar secara signifikan sebesar 25% selama periode 1929 sampai 1933. Dua tantangan yang dihadapi oleh hipotesis uang ini adalah, yang pertama, suku bunga nominal turun, yang merupakan kebalikan dari pergeseran LM ke kiri. Dan yang kedua, tingkat harga semakin turun sehingga menyebabkan sedikit peningkatan dalam M per P selama 1929 sampai 1931. The effects of falling prices atau dampak turunnya harga menyoroti efek Pigot, di mana penurunan harga meningkatkan jumlah barang dan jasa yang diminta seiring dengan bertambahnya kekayaan konsumen.
Selain itu, laporan ini mencatat bahwa perkiraan deflasi dapat menyebabkan efek destabilisasi terhadap perekonomian karena mengurangi konsumsi dan investasi. Sebaliknya, deflasi yang tidak terduga dapat menyebabkan deflasi utang, di mana transfer daya beli dari peminjam ke pemberi pinjaman mengurangi pengeluaran agregat, menyebabkan kurva IS bergerak ke kiri dan output turun. Jadi kesimpulannya adalah permintaan agregat demand dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain pasar barang dan pasar uang, dengan model ISLM yang merupakan kerangka kerja utama untuk memahami permintaan agregat dan hubungannya dengan perekonomian. Model tersebut menunjukkan bagaimana perpotongan kurva IS dan LM menentukan tingkat keseimbangan output dan tingkat harga perekonomian yang diikuti dengan peran kebijakan moneter dan fiskal dalam bentuk permintaan agregat dan kinerja perekonomian secara keseluruhan.